bendera merah putih dalam rangka peringatan kemerdekaan negara Republik Indonesia ke-76. Selasa, 17 Agustus 2021, segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Siap! Tegak! Siap! Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor. Kompi 1 siap untuk mengikuti upacara. Kompi 2 siap. Kompi 3 siap. Kompi 4 siap. Kompi 5 siap. Kompi 6 siap. Paduan suara siap. Laporan selesai. Laporan kalian saya terima. Kembali ke tempat masing-masing. Laksanakan. Siap. Laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Untuk seluruhnya, kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor. Upacara bendera 17 Agustus 2021. Siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Jalan di depan. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Buka. Formasi. Jalan.
kepada Sang Saka Merah Putih hormat. Gerak. Teguh. Gerak. Jalan cepat. Gerak. Tutup. Masih. Jalan. Hadap kiri. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita mengheningkan kita sambil membaca Ummul Quran. Kita aturkan kepada para syuhada, para pahlawan, para masyayikh, para kiai, pendiri Yayasan Kirjian Syabroni, dan para kiai yang telah mendahului kita, khususnya di Desa Ganjaran. Mengheningkan cipta mulai.
selesai. Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan
kedaulatan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Peserta upacara diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di depan. Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para asatidz yang saya hormati, panitia pelaksanaan kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 yang saya cintai, seluruh peserta didik yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita ikut berpartisipasi memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Hampir menjelang 1 abad kemerdekaan Indonesia. 76 tahun yang lalu, bangsa kita memulai kemerdekaannya dari cengkraman penjajahan. Bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun, 3,5 abad, kurang lebih menelan 3-4 generasi, dijajah oleh bangsa lain. Tentu generasi muda tidak terima kalau terus-terusan dijajah. Begitu juga generasi terdahulu, ketika beliau-beliau para pahlawan, para syuhada hidup ketika itu. Tidak ada yang namanya penjajah punya belas kasihan. Pasti seluruh sepak terjang mereka kejam, ucapannya kejam, tingkah lakunya juga kejam. Maka atas inisiatif para pemuda, karena ketika itu ada 2 golongan kelompok generasi tua dan kelompok generasi muda. Atas usulan dan desakan kelompok generasi muda, mau tidak mau Indonesia harus segera merdeka. Maka dikumandangkanlah proklamasi kemerdekaan. Ketika itu, tepatnya di Jalan Kebangsaan nomor 56 yang disampaikan oleh proklamator Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Penjajahan itu dibagi 2, perlu para peserta didik mengetahui, karena sejarah penting untuk kita belajar dari sejarah agar hal-hal yang tidak baik ke depan harus kita perbaiki. Ada penjajahan imperialisme, yang kedua penjajahan kolonialisme. Penjajahan imperialisme adalah penjajahan dengan mengangkat senjata.
benteng para penjajah Belanda, Jepang, bahkan Portugis menginjakkan kakinya di bumi pertiwi yang kita cintai ini, menghabisi rakyat masyarakat Indonesia, nenek moyang kita, dengan segala kekejamannya yang mereka lakukan. Terjadi pembunuhan di sana sini karena mereka memiliki teknologi persenjataan yang luar biasa, sementara bangsa kita hanya menggunakan senjata babu runcing. Bisa dibayangkan, babu runcing bisa menembus tubuh karena dalam jangka jarak 2-3 meter. Mereka bisa membunuh bangsa kita, rakyat kita ketika itu dengan jarak bisa 1 kilo, 2 kilo, dan seterusnya. Tentu banyak menelan korban. Jadi penjajahan imperialisme sudah tidak ada. Kita sudah merdeka dari penjajahan imperialisme. Pertanyaannya, apakah penjajahan kolonialisme sudah juga tidak ada? Jawabannya belum. Kita hari ini masih dijajah. Penjajahan apa itu? Ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi. Kita masih dijajah oleh mereka dari berbagai negara-negara yang punya sifat dan sikap cara berpikir sebagai penjajah. Buktinya apa? Ekonomi dikuasai oleh orang di luar negeri kita Indonesia. Kebudayaan juga begitu, pengetahuan dan teknologi juga begitu. Maka oleh karena itu, anak-anakku semua yang saya cintai, kalian adalah calon pemimpin masa depan. Di pundak kalianlah masa depan negeri ini. Indonesia yang kita cintai, bumi pertiwi yang indah dengan gemah ripah loh jinawi ini, kata sebagian orang, harus kita miliki, harus kita kuasai. Jangan sampai menjadi tamu di negeri sendiri. Dengan cara apa? Tidak ada lagi kecuali dengan belajar dan membaca. Belajar, membaca, belajar dan membaca. Dari segala aspek. Boleh dari buku teks, dari pengalaman teman sejawat, dari apa yang disampaikan oleh para guru, para asatidz. Ini untuk mengisi kemerdekaan begitu. Sebab kalau kita masih bodoh, belum bisa menguasai pengetahuan, belum bisa berkomunikasi dengan komunikasi mereka, jangankan komunikasi menggunakan bahasa mereka, bahasa Inggris, boleh jadi bahasa Arab. Bahasa Indonesia saja masih kontang-kanting. Buktinya, banyak dari peserta didik ini kalau diminta membuat karya ilmiah, ini yang bisa nulis hanya 1-2. Itu penting. Maka tulis-nulis perlu sangat digalakkan. Maka berbahasa Indonesia lah dengan bahasa yang benar. Oleh karena itu, maka kita tidak boleh sempit cara berpikir, sempit pandang dalam melihat ini. Pengetahuan harus kita kuasai. Kalau pengetahuan sudah dikuasai, insya Allah penjajahan bentuk kolonialisme bisa kita hantam, bisa kita hadang, sehingga tidak masuk. Tapi itu mungkin kecil kemungkinan. Kalau tidak dibarengi dengan semangat juang yang tinggi, sebagaimana semangat juang para pahlawan, para syuhada yang telah mendahului kita. Para pahlawan, para syuhada 76 tahun yang lalu itu berjuang dengan berjibaku. Yang dikorbankan tidak hanya cara berpikir, yang dikorbankan ruh dan fisiknya. Tapi ruh masih abadi sampai sekarang. Fisiknya sudah tidak ada. Maka generasi penggantinya ini
harus menggantikan mereka. Oleh karena itu, maka anak-anakku semua, kalian tidak boleh jadi generasi pemalas. Buang rasa malas. Sedikit-sedikit malas, sedikit-sedikit berangkatnya sering terlambat. Ini generasi pemalas. Maka semangat yang ditumbuhkan. Ini sudah waktunya sholat. Segera laksanakan sholat. Sholat 5 waktu berjamaah. Ini menunjukkan semangat juang. Sebab kalau tidak begitu mudahnya mereka memasa kita. Dari sisi lain, budaya, luar biasa budaya ini mencengkam bangsa kita. Generasi muda terutama. Bisa kita lihat di jalan-jalan. Kebetulan sekarang PPKM masih diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus. Tapi alhamdulillah SMK ini masih tetap sampai detik ini istiqomah. Proses pembelajaran tatap muka tetap berlangsung. Dan alhamdulillah Allah mudah-mudahan selalu melindungi kita dari segala mara bahaya penyakit, terutama COVID-19. Anak-anak yang saya cintai, penjajahan budaya ini luar biasa. Kalian bisa lihat kalau datang ke pasar, jalan-jalan ke mall, mau rekreasi ke pantai, dan seterusnya. Coba Anda perhatikan dari budaya pakaian. Kita ini orang Islam, pakaian harus bisa menutup aurat. Anak-anakku sudah tahu semua kalau perempuan auratnya dari mana sampai mana. Laki-laki juga begitu, auratnya dari mana sampai mana. Tapi tidak, kalau kita lihat di berbagai tempat banyak pakaian-pakaian you can see, keleknya singketok. Bahkan banyak pakaian yang kainnya kurang, hanya pakaiannya sampai di atas dengkul, kadang-kadang masih sobek di belakang. Sobeknya nggak tanggung-tanggung, di atasnya punggung sobek. Artinya yang lihat di belakang, wah ini kesempatan rezeki jangan dilewatkan. Nah ini namanya penjajahan dari bidang budaya, pengetahuan dan teknologi. Anak-anakku bisa kalian perhatikan. Insya Allah yang saya pegang ini mungkin bukan negeri kita yang bikin, boleh jadi, ataupun kalau bangsa kita yang bikin hasil tiruan, imitasi. Ini kamera dari berbagai sudut, kita tidak tahu ini hasil karya anak bangsa atau hasil karya bangsa lain yang kita pakai. Oleh karena itu anak-anakku semua, kalian tidak boleh cukup sempit pola berpikirnya. Pengetahuan tidak hanya berbentuk tulisan Arab. Pengetahuan banyak sekali sumber pengetahuan ingat dari Al-Quran dan Hadis. Banyak. Cuma hal itu perlu dilengkapi karena kalian mungkin belum mampu untuk menterjemah, menafsiri Al-Quran ataupun hadis. Harus ada guru. Harus dilengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Ada pelajaran matematik, ada pelajaran IPA, ada pelajaran kesehatan, pelajaran teknologi IT, dan lain sebagainya. Itu namanya pengembangan wawasan. Sebenarnya secara teknis pengetahuan itu di Al-Quran ada, hanya dalam bentuk global, mujmal. Perlu ada penafsiran secara spesifik sehingga bisa memahami kita. Oleh karena itu anak-anakku semua, kuncinya ada pada Iqra. Maka untuk mengisi kemerdekaan dan untuk menghadapi tantangan ke depan, kuncinya ada pada literasi baca. Jangan malas membaca. Iqra. Kalian tahu, wahyu pertama yang diturunkan itu membahas masalah baca. Padahal ketika itu Rasulullah diturunkan wahyu tentang baca. Rasulullah itu sendiri ummi itu tidak bisa baca.
baca, tidak bisa tulis, tidak bisa nulis. Sungguh luar biasa. Tapi Rasulullah bisa, karena memang kecerdasan Rasulullah dan memang sudah diangkat jadi Rasul, tentu menguasai apa saja, sekalipun Umi itu pertanda supaya Al-Quran itu tidak dilihat oleh orang non-muslim sebagai hasil karya kita Muhammad Rasulullah SAW. Tapi Al-Quran betul-betul orisinil, wahyu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anakku semua, saya sangat berharap pada seluruh peserta didik SMK Al-Fadhili, jangan sampai ada sesuai tidak bisa baca Quran. Usahakan lebih-lebih yang berdomisili pondok pesantren wajib bisa baca Quran. Yang tidak mondok, usahakan selesai pulang dari SMK atau sore malam ngaji di tempatnya masing-masing. Paling tidak itu akan jadi luar biasa manakala kalian bisa memahami dengan artinya. Itu tuh anak-anakku semua yang saya cintai. Yang terakhir, kita memperingati ikut berpartisipasi ini dalam rangka untuk menjalankan fatwa Habib Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau mengeluarkan fatwa kubul waton minal iman. Ini fatwa beliau, bukan hadis. Sampai Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan kubul waton minal iman. Ini yang tidak dimiliki oleh bangsa negara-negara lain, hatta negara Timur Tengah sekalipun tidak punya simbolik fatwa ini. Cinta negara, cinta tanah air itu sebagian daripada luar biasa. Jangan makanya itu jangan menantang pemerintah yang sah. Ini artinya begitu. Ya. Oleh karena itu, dengan kita memperingati berpartisipasi memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini, untuk mengingatkan kita semua bahwa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan negeri kita yang kita cintai tidak dengan pemberian, tapi dengan pengorbanan, mengorbankan jiwa dan raga dengan tetesan darah. Maka kita yang menikmati ini, menikmati kemerdekaan, harus ingat ini, itu caranya gimana? Baca dan belajar. Tugas kita itu baca dan belajar. Nanti step by step, sedikit demi sedikit, fasilitas itu harus kita lengkapi. Baca banyak, boleh dari teks, boleh dari alat-alat teknologi, internet. Ini sudah lengkap sarana prasarana, hanya tinggal belum 100% kelengkapannya. Mudah-mudahan nanti setiap kelas itu ada sarana untuk baca. Mudah-mudahan akan kita lengkapi step-by-step. Karena sementara ini bagaimanapun sulitnya, kita terus berjuang berusaha agar SMK Al-Fadhili menjadi SMK rujukan, bukan menjadi SMK rujukan bagi SMK yang lain. Oleh karena itu, maka kualitas kalian harus ditunjukkan, harus tunjukkan kualitasnya. Jangan sampai ketika kita menjadi SMK rujukan kalah dengan SMK yang merujuk ke tempat kita. Jadi jangan sampai. Dari segala aspek sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Itu anak-anakku semua. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih pada panitia yang telah dengan berjuang untuk mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-76 ini bisa berjalan dengan baik. Para asatidz, tentu saja anak-anakku semua tidak bosan-bosannya datang ke halaman SMK Al-Fadhili dan juga tidak bosan-bosannya ikut kegiatan termasuk diantaranya upacara. Dan jangan lupa yang terakhir, hari Kamis nanti juga kita akan memperingati 10 Muharram.
Ini lebih banyak nuansa akademisnya, nuansa religiusnya, nuansa religius. Kalau seperti ini nuansanya tentu ya nuansa religius juga, karena kita memperingati kemerdekaan ini termasuk hubbul watan minal iman, tapi nuansanya lebih umum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi anak-anakku semua, para asatidz, panitia selalu sehat. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, lindungan dari segala macam mara bahaya termasuk penyakit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Persembahan lagu-lagu nasional. Kami mempersembahkan kembali lagu-lagu bernuansa politik untuk mengajak kita semua memaknai kemerdekaan bangsa dan negara. Melalui bekerja keras, membangun negara, mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan berdaulat. Oleh paduan suara SMK Al-Khazini, persembahan lagu yang pertama, Berkibarlah Bendera Negeriku. Dilanjutkan lagu yang kedua, Hari Merdeka. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara.
Pembacaan doa. Amin ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Segala, kami adalah bangsa Indonesia, bangsa besar yang Engkau jadikan penuh keberagaman, bangsa yang menghirup udara Pancasila berjiwa keagamaan, bangsa yang hidup dari tanah yang menumbuhkan benih dan buah persaudaraan. Hari ini kami mengumpul di sini mensyukuri 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia sebagai upaya kami lebih mendudukan diri, merajut kemajemukan dalam jalinan persaudaraan sesama anak negeri, mencegah permusuhan, pertikaian, dan perpecahan yang harus dihindari. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menguatkan, kuatkanlah ikatan antar kami agar saling menyamai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menyanggong kemajuan. Eratkanlah tali silaturahmi antar kami agar saling merawat persaudaraan, sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ya Allah, Tuhan yang berkahnya selalu dinanti, Engkau telah memberkati kami kemerdekaan yang amat berarti. Bimbinglah kami agar ikhlas merawat kemerdekaan dengan sepenuh hati. Mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan dengan sepenuh hati. Mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kekuatan iman dan kemuliaan akhlak terpuji, dengan kerjasama mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh negeri. Ya Allah, Tuhan penebar cinta, satukanlah pikiran, perasaan, dan hati seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta. Cinta kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa, cinta sesama umat manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara telah dilaksanakan. Pasukan siap dibubarkan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.
Upacara selesai. Pasukan dibubarkan oleh pemimpin barisan.